Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita lagi bersama salah satu tokoh yang paling penting di psikologi waktu itu ya. Ya dulu Ya, ya, di zamannya dulu adalah orang yang penting di Fakultas Psikologi. kalau dianggap penting nih, Iya, penting kok penting. penting ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas sama Mas Ihsan terkait dengan kegiatan di Fakultas Psikologi dan pengalaman-pengalamannya waktu dulu menjabat ya sebagai ketua BEM dan juga mungkin pengalamannya di kelas yang sama saya itu seperti apa gitu. Oke, Nah, jadi mungkin Mas Ihsan bisa perkenalkan diri dulu nanti biar teman-teman yang lainnya adik-adik maba juga pada tahu nih. oke. Saya kenalan dulu nih ya, Iya, iya. karena katanya kalau tak kenal maka tak aruf. Baru, oke. Kalau tak kenal maka tak aruf gitu ya. Perkenalkan dulu, nama saya Ishakul Hasan. Panggilannya tadi udah disebut ya, Ihsan. Tapi ada yang manggil juga Hasan juga nggak masalah. Angkatan 2016 sekelas sama Iya, Kak ini, Topan. Kak Topan. Terus apa lagi nih? Asalku dari Lumajang. Jurusan pasti psikologi. Kalau usia nggak usah ditanya ya. Iya, jangan. Terlalu tua kita. Aduh, iya jangan. Berbahaya. Oke, itu aja mungkin. Ya, oke. Nah, jadi Kak Ihsan, waktu awal masuk psikologi itu gimana ceritanya? Awal masuk psikologi tuh saya itu termasuk orang ini ya yang bukan gagal PTN sih, gagal ambil kedokteran. Oh, awalnya berarti pengen ngambil kedokteran ya? Cita-cita saya itu memang kedokteran Oke. dari kecil tuh, karena restu orang tua akhirnya saya ndak daftar di mana-mana. Waktu itu lihat brosurnya UMM. Yang saya tertarik tuh cuman gambar cover depannya. Karena kan itu covernya ada Oke. sepeda gitu ya. Oh iya, Covernya kan ada Betul, sepeda. masih ada sepeda ya, zaman Terus kita. habis itu di jalan tuh ada bunga kuning-kuning di Iya, gambarnya. iya. Ada pohon rindang. Oh, kayaknya kampus ini sejuk deh Asri kayak gitu. ya. Udah itu aja, pengen masuk UMM akhirnya itu. Terus psikologi itu milih-milih aja apa ya yang nyerempet-nyerempet sama kedokteran Oke. gitu ya. Tapi akhirnya sampai selesai ya. Iya, alhamdullah selesai. Alhamdulillah sampai selesai. Mungkin Waktu terpaksa saya sedikit gitu. ya. Oke. Di psikologi sendiri pas waktu akhirnya kan awalnya kedokteran, baru tuh masuk psikologi di situ ngerasa nyaman nggak? Karena kan awalnya bukan ngambilnya kan pinnya kedokteran. Baru tuh akhirnya pindah ke Ke psikologi. Itu ada perbedaan nggak dari yang ingin diambil sama yang di psikologinya? Banget ya, banyak perbedaannya. Aku panggil aku aja ya, jangan saya ya. Iya, Nah, oke. Aku berarti juga aku aja biar kita Oke, biar ya. nyaman aja. Kan kita friend nih. Iya. Aku aja ya, jangan formal-formal. Oke. Kemarin itu aku dari SD itu sukanya biologi kan. Biologi. Nah, sukanya IPA lah istilahnya. Jadi hal-hal yang pasti. Kalau misalnya aku istilahin tuh kalau ada yang nanya hal yang sama, biasanya kalau jantung letaknya di mana? Pasti Iya ya. pasti ya. Terus habis itu kalau hipertensi alurnya pasti. Aku nggak tahu Nah, kayak gitu. hipertensi itu kayak gitu. Saya hipertensi nih, penyakit hipertensi. Kita bahas tentang hipertensi itu alurnya pasti. Oh, Masuk oke. psikologi itu bahas pertama kan psikoanalisa ya. Iya. Nah, psikoanalisa itu ada id, ego, super ego. Iya, Pertanyaanku di mana id, ego, super ego itu? Iya, betul. Nah, letaknya di mana? Letaknya di mana? Anak IPA disuruh mikir yang abstrak menurutku. Iya. Karena kita nggak tahu letaknya id, ego, super ego di mana ya. Jadinya banyak kesulitannya. Butuh adaptasi juga sama beberapa mata kuliah tuh. Karena menurutku dari IPA ke sosial itu butuh pemikiran baru. Harus mikir lagi dari awal. Contohnya misalnya psikologi psikologi sosial. Nah, bahas-bahas tentang konformitas dan lain sebagainya. Nah, itu kan belum pernah digali dalam. Kan kalau suka IPA, apalagi SMK aku kan perawat ya. Oh iya, perawat. Nah, jadi yang digali itu masalah penyakit apa. Jadi itu butuh pemikiran yang baru menurutku. Baca buku lagi lah istilahnya. Kalau di SMA dulu berarti aku nggak tahu sih. Kalau misalnya di SMA dulu itu ada pembahasan yang nyerempet psikologi itu ada nggak? Ada, itu malah masuknya
yang bukan di SMK-nya yang nyerempet, malah di psikologinya Psikologi yang nyerempetnya nyerempet ke ke SMA. SMK. Oh, Tahu ini nggak mata kuliah biopsikologi? biopsikologi. Ya, Nah, ya, ya. makanya kan di situ aku dapat A tuh. Aku dapat C. Itu karena memang alurnya udah aku ngerti. Oke, Jadi oke. Oh, misalnya gitu ya. orang halusinasi karena neuron dan lain sebagainya, alurnya Heeh. gimana orang bisa halusinasi karena hormon ini Iya, naik iya, dan iya. lain sebagainya. Nah, itu kayak udah oke, ini bahanku, nih makananku Oh, sehari-hari gitu. alah, oke, oke. Nah, itu yang enak sih menurutku. Jadi, karena ada yang sinkronasi jadi lebih enak ya di Lebih situ ya? enak, betul. Kalau yang enggak itu lebih ke mikir ini apaan sih gitu awal-awal kayak gitu. Kalau di praktik, nah kan di psikologi nih, kan paling sering itu kalau di semester-semester awal kan masih belum Mhm, ada namanya praktikum yang banyak. heeh, Paling tugasnya buat makalah yang banyak kan ya. buat Nah, makalah. habis itu nanti semester 3, 4, Baru 5, 6, praktikum. 7 itu kan praktikum-praktikum. Iya. Dari Mas Isan sendiri nih, yang praktikum yang paling apa, ngeselin sama yang paling asik itu yang mana? Paling ngeselin ya? Iya, yang paling Oh ngeselin tuh. alah, oke oke. Yang paling ngeselin itu praktikum Bine. Bine. Oh, yang Ah, anak kecil tuh yang ya? anak Iya, kecil. iya. Anak kecil subjekku itu dia kan cerdas ya, aku tuh dapat anak yang cerdas. Nah, waktu di cerdas taunya itu dia mungkin itu asumsi awalku kalau dia cerdas karena dia aktif, terus sering Mhm. bertanya, "Kak, ini dibuat apa? Saya nanti digimanain?" Digitu-gituin ya. Oke, Jadi dia oke. nanya, asumsi pertamaku anak ini cerdas. Nah, pas dites itu dia nanya, "Kak, katanya cuman 30 menit, Ditipu. ini sudah lama katanya, kapan istirahat dan lain sebagainya." "Bentar ya, Dik, ya, tinggal dikit lagi, nanti Kakak beliin mainan," Itu kayak yang gitu. pas-pasan nggak sih ya? Hah? Yang pas-pasan kan? Nah, itu pas Oh puasa iya, kan. pas-pasan juga Nah, kan? itu Iya kan bener. udah ngambil anak, masa jemput Jemput anaknya, anaknya. habis itu kita nyiapin alat tuh, Iya, iya. udah kering kan Iya, tenggorokan, iya. tenggorokan lapar lagi Iya, kan, iya. anaknya, "Kak, kapan selesai?" katanya. Terus dia itu jawabnya pas di akhir ya, mau di akhir tuh delosor-delosor di meja gitu, nah, Oke, oke. "Kak, udah Kak, capek," katanya gitu. Aduh, itu ngeselin banget sih. Terus habis itu pulang-pulang kan keringetan ya, Iya, iya, iya. keringetan tuh tambah bikin ngelak, tambah bikin lapar. Iya, iya, karena Karena kan itu ya. banyak dikeluarin tuh, Iya, iya. metabolismenya ya, kayak gitu tuh yang paling ngeselin. Kalau yang paling menyenangkan itu waktu praktikum, Obin. Obin ya, Obin Obin, aku ya. suka Aku juga Obin. Obin suka. Sangat suka Oh, kita sekali sama Obin. ya Iya, suka enak. Obin ya? Obin tuh enak banget. Aku suka Obin tuh karena waktu itu hujan, aku suka hujan kan, Oke, aku oke. suka hujan, terus habis itu subjekku itu anak sekolah. Waktu itu, nyegat, nyegat tuh apa ya, Nyetop, apa nyetop, ya bahasanya iya apa itulah, ya? nyari subjeknya depan Matos. Oh, depan atas. Oke, Depan langsung Matos, oke. kan banyak tuh lewat anak sekolah ke Oh, yang Matos, biasanya anak UB, yang SMA UB itu nggak sih? lab UM kadang kan yang Oh, ke sana, terus oh iya, iya, depannya iya, iya. depannya UB itu kan ada sekolah tuh, Oh iya, SMA berapa ya? lupa ya, SMK juga ada di Iya, situ kan banyak. Man 2, sekarang Man 2 kan, sama Mhm, satunya yang depan pas itu aku lupa aku lupa, namanya. heeh. Aku juga lupa kan, kalau ke sekolahnya kan perizinannya susah ya. Iya. Nah, jadi mending di Itu depan enggak, bener, Matos. bener, bener. Aku juga di depan kok. Aku nyegat anak habis dia habis keluar dari sekolahnya gitu. Dia Iya, ngopi-ngopi di pinggirnya, terus warung-warung pinggir. "Dek, boleh wawancara?" "Enggak, Kak, jangan enggak, iya, aku." aku ditolak beberapa kali, cuy. "Jangan aku, Kak, yang ini aja." Jadi mereka saling tunjuk, "Kalian semuanya aku wawancarain." Bilang. Aduh, Langsung. "Kakak maaf ya, Kak, lagi mau makan," katanya. "Aduh, iya udah deh nggak apa-apa," bilang gitu. Tapi itu kayak suasananya kan habis hujan, Hmm, terus enak di Matos iya, tuh, iya. depan Matos tuh enak, dingin, adem, terus sambil lihat apa, mobil, motor, kanan kiri. Itu menyenangkan menurutku. Oh, berarti karena pengalaman yang itunya ya, karena hujannya juga sama akhirnya nyari subjeknya juga asik gitu ya? Iya, terus kita itu dapet ini loh, dapet ide yang brilian. Oh, kalau ke sekolah kan Iya, perizinannya iya, iya, susah. betul. Terus di mana pusatnya gitu kan? Nyari solusi Nah, alternatif yang iya, alternatif. iya, Nah, itu betul. aku juga baru Oke, dapat oke. itu. Oh iya, di mata saja gitu kan. Iya, Jadi seketika aku cerdas. Kayak gitu. oke, oke. Nah, eee,
sedikit-sedikit Kak, ini sekarang agak Mhm. nyerempet-nyerempet ke masalah BEM nih. Nah Oh, boleh. nah kan adik-adik yang maba ini kemungkinan nggak masih belum ke kampus ya. Kalau misalnya dari Mhm. peraturan yang nanti kampus berikan, seingatku kemungkinan habis UTS kalau udah mereda daerah Malang itu kemungkinan nanti Ke sini. ya ya baru offline. Nah, berhubung itu kan juga masih belum kenalan nih sama teman-teman BEM ataupun akhirnya gimana kegiatannya BEM, mungkin gitu ya? Atau udah Ah, aku juga nggak tahu, soalnya kemarin nggak ngikutin kegiatannya iya kegiatannya. Pesmaba itu, kan 2 hari aja. Nah, kalau misalnya Mhm. belum tahu, nah di sini kita kasih tahu kegiatan BEM dan BEM itu ngapain aja. Mungkin cara daftarnya yang mau daftar BEM, nah itu. Cara daftar BEM. Iya, mungkin kalau Kayaknya misalnya beda ada itu. ketua, beda mekanisme deh. Iya mungkin ya, cuman kan mungkin di zamannya dulu itu gimana Oh, mekanismenya gitu ya. aja. Oke. Jadi aku boleh cerita nih, banyak organisasi di kampus. Iya, Ada organisasi yang tingkat univ, ada organisasi yang tingkat fakultas. fakultas. Kalau yang tingkat univ itu ada BEMU, Senat Universitas kayak gitu, terus UKM. Habis itu kalau yang di fakultas ada BEMPA, BEM BEM Psikologi kalau di psikologi, kita ya. iya, Terus habis itu Senat Psikologi. Terus ada LSO, LSO. Lembaga Semi Otonom. Waktu itu aku ikut berapa ya lupa. 5 apa 6 gitu Semuanya awal-awal. Ikut. LSO-nya? Enggak, LSO-nya 2, Oh, LSO-nya 2. ekstra Oh iya, 1, ekstra. terus habis itu BEM. Ada yang di luar juga organisasi. UKM. UKM juga ikut. UKM ikut. Ikut apa kemarin UKM? Musabaqah Tilawatul Quran, MTQ. Oh iya, iya iya Nah, tahu. Sama AMI nggak sih? ya Iya sama sama AMI, AMI. iya. Nah, itu kalau BEM sendiri dia itu bergerak, namanya BEM ya, Badan Eksekutif. Mhm. Biasanya kita nyebutkan kalau jelasin sama maba-maba itu dia eksekutor. Itu Eksekutor. eksekutor. Jadi perbedaannya apa sama legislatif? Biasanya legislatif itu kan sederhananya ngurusin aturan, Hmm, peraturan-peraturan, hal-hal yang demikian. Kalau BEM itu biasanya kegiatan-kegiatan yang ke lapangan, ke lebih ke lapangan, situ. iya. Nah, ada kalau kemarin proker BEM yang tahun kita ya, Iya iya. kan sempat Iya. sempat kan? Sempet sempet. Oh, Iya. ada itu namanya desa Desa binaan. binaan. Nah, ada desa binaan, terus kajian strategis Iya, yang di praktek Kastrat. iya Kastrat. Kalau di kewirausahaannya ada Open PO. Itu yang kayak gimana tuh yang Open Open PO PO? itu yang kita jualan itu loh. Oh yang iya iya iya. PDH PDH. PDH, Iya iya PDH, iya, ingat PDH ingat ingat. angkatan. Iya PDH angkatan, iya ingat tahu. Nah, itu untungnya banyak loh, lumayan. Iya kah? Ya, Aku nggak lumayan. tahu loh, aku Jadi cuman aku tuh bisa muter duit tuh dari situ salah oke satunya. oke oke. Terus yang ngurus Pesmaba, ngurusin student day, terus habis itu Disnatalis, ada juga di Dekan Cup, Rektor Cup, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita yang melaksanakan lah istilahnya itu. Kalau pendaftarannya sendiri dulu itu syarat untuk jadi pendaftar ya. Iya, syarat Gak pendaftar. berat sih kalau BEM tuh, cuman kalau yang kemarin memang saya perketat. Jadi dari 70-80 yang daftar, cuman 25 orang yang Yang keterima. keterima. Heeh. Oke. 15 deh. Dikit kan ya? 15 dari Oh, yang itu beda 70-80. ya? Kalau yang Xmode itu beda kan ya? Beda pendaftaran kan ya kemarin ya? Oh iya, aku mikirnya Exmood ya. Jadi kalau yang pengurus Ah, agak banyak. iya, Yang pengurus yang pengurus agak agak banyak, banyak, iya. 40-an. Baru yang Nah, Xmode yang baru yang 15. Exmood. Ini kan biasanya maba itu jadi Exmood Iya, dulu nih. Xmode dulu. Nah, jadi Exmood dulu. Kalau jadi aku ceritanya Exmood aja Iya, ya. Xmode aja. Nah, jadi kalau yang Exmood kemarin tuh, Exmood itu eksekutif muda. Jadi kayak mahasiswa baru pengen join BEM, pengen tahu BEM. Nah, kita rekrut atau kita buka open pendaftaran, pemborosan Iya, kata. nggak masalah, Mas. Kita buka Iya, pendaftaran, iya. kita buka pendaftaran untuk mereka biar tahu. Biar Jadi tahu istilahnya BEM-nya. magang dulu Iya. gitu. Nah, itu banyak yang daftar tuh 70 sampai 80 orang, yang terima cuma 15. Syaratnya cuman kalian harus komitmen, itu aja sih, komitmen organisasi sama kuliah. Jangan jadikan alasan gagal kuliah gara-gara organisasi, jangan jadikan alasan gagal organisasi gara-gara kuliah tuh. Hmm. Terus habis itu mungkin kok mungkin IP Oh, IPK IP, ya, IP. IP semester 1 Oh, berarti yang semester 2 ya, baru Xmode ya? mau pertengahan semester 2. Pertengahan semester 2. Pokoknya setelah semester 1 habis liburan tuh Oh iya. baru ini ya oprek kita. Ah, iya sih.
Aku masih iya iya iya. Iya nggak? Aku yang buat posternya kok kalau nggak Iya salah. nggak? Iya iya iya. Bener nggak sih? Iya, Aku agak lupa juga. apa kita cari di Iyalah, pokok itu IP, lulus pas maba student Student day. Day. Nah, Ya, itu udah pentingnya sih. gampang. Nanti kalian bisa menekankan kenapa kalian harus diterima itu di wawancara aja. Oke. Nah, Nah, mungkin juga ini kan karena perbedaan ya. Tahun-tahun dulu kalau di tahunnya Mas Ihsan sama Mas Topan ini, heeh, itu kan kita Pesmaba ada Pesmaba, ada Student ada Day, student ada day. Prapesmaba. Hmm. Kan ada 3. Nah, mungkin, kalau adik-adik sekarang dan, kegiatannya juga akhirnya dipersempit, Dipersempit, dipangkas ya. dipangkas jadi 2 Dipangkas hari. kegiatannya dan juga mungkin nggak terlalu kenal sama teman kelompok dan pendampingnya. Betul. Nah, mungkin kalau di zaman kita mungkin bisa diceritakan dulu nih Kak Ihsan. Oh gitu. Ya, Pesmabanya sama Student Day-nya keasikannya kayak gimana? Aku bangga sih waktu pas maba yang tahun kemarin Iya tuh. iya, Iya gimana? kan? Karena apa ya? Prapes maba itu didesain kan baru ada LPT. Oh, iya iya. LPT psikologi, Iya, LPT Psikologi, lembaga lembaga pengembangan. pengembangan. Iya iya. Lembaga pengembangan itu kan. Sosial terapan itu Ada nggak sih? Oh betul. iya, yang sosial Ada terapan. LPT industri, ada apa? Sosial Sosial terapan, terapan. ada yang anak apa ya? Iya Aku iya, lupa. nah. Nah, itu kan disuruh masukin. Maksudnya kalian bikin konsep gimana caranya LPT ini bisa dikenalkan ke mahasiswa baru. Iya, Nah, oh iya, akhirnya yang ada kegiatan di lapangan tuh apa di betul. apa namanya? Terus kebetulan Helipad ada bencana yang di waktu itu Lombok. yang di Iya, Lombok. betul. Akhirnya LPT sosial kalau nggak salah. Iya, Nah, sosial. LPT psikologi sosial itu kita bikin simulasi kebencanaan yang di Iya iya, betul lapangan, betul betul. yang di lapangan kan. Iya, aku ingat banget. Anak-anak yang main kayak game terus teriak-teriak kayak ada bencana terus ada yang Iya iya. nolongin dan lain sebagainya. Itu salah satu keseruan Prapes Maba. Itu Prapes Maba Iya, loh ya, baru bukan Pesmaba, bukan Pesmabanya. Pesmaba loh ya. Bukan Pes Maba. Jadi kita Beda tuh zaman Anda. skate Prapes Maba 2 hari apa 4 hari ya lupa aku. Iya iya. Segitulah. Pesmaba 2 hari nggak sih? 2 hari ya? Iya, 2 2 hari. hari. Terus ada LPT Psikologi Industri. Industri. Nah, mereka disuruh bikin produk, terus mereka kayak komunikasi persuasif, nawarin produknya, presentasi di depan Ke tuh ke mahasiswa. nggak kasih ke Itu warga yang itu nggak sih? di warga itu sudah kegiatan inti Pesmaba. Oh, yang inti ya? Nah, itu kan kalau di Pesmaba ada penilaian kegiatan sosial. Iya iya iya, Nah, betul. itu kegiatan sosialnya di situ. Tapi Oke. sebelumnya itu kan ada LPT Psikologi Industri itu kan. Oh, aku nggak terlalu ingat kalau yang Terlalu ingat ya? yang industri. Aku ingatnya ya karena aku yang foto-foto mungkin ya. Yang Pas di waktu belakang kampus. yang di belakang kampus mereka bagi-bagi itu akhirnya aku ingat Bagi-bagi. di situ. Nah, jadi kita tuh skate gimana caranya LPT-LPT itu bisa dikenal tapi dengan kemasan yang menarik. Nah, kayak gitu kan maba-maba masih antusias kan ya. Iya, Mahasiswa iya. baru tuh masih antusias. antusiasnya. Disuruh bikin produk, kalian bikin produk nanti kalian promosiin. Ada yang kemarin bikin apa tuh aneh-aneh pokoknya. Tapi lucu. Iya, iya. Mereka tuh pastinya lucu. Itu Prapes. Terus habis itu kita masuk ke Pesmabanya. Pesmabanya baru kita yang agak serius dikit. Tapi kalau psikologi mah Kayaknya humanis ya. Ya, tetap santai kok. Nah, tetap santai. Jadi Lebih banyak duduknya sama paling iya, berdiri olahraga dikit joget-joget lah. outbound, Ya, outbound ice sama itu. breaking, kayak Breaking, gitu-gitu. biar. Ya itu lebih enak karena luring kali ya. Iya, Jadi kalau mereka sekarang lomba Iya, yel-yel, dulu. terus di satu ruangan teriak yel-yel siapa yang paling Paling keras, yang kayak paling gitu bagus kan. juga yel-yelnya. Jadi nggak cuma materi Iya, doang. betul. Kayak gitu. Ya, seru lah. Ya mungkin bukan rezeki kali ya yang Iya, tahun ini. tahun ini belum Belum rezekinya. rezekinya. Buat yang seru-seruan. Kalau jadi panitia ada rezekinya lagi tambahan. Kalau Nah, misalnya itu. gimana Biana panitia? Ya, rezeki tambahannya ini kan biasanya kalau kita menang, apa nunggu detik-detik kemenangan itu kan. Ah. Wah, itu asik banget itu nungguin ya. Betul. Ada yang di dom, ada yang ngelihat dari Lihat live. Ada yang jagain maba Iya. sakit gitu kan. Terus Iya. habis itu nungguin info deg-degan. Info, gimana ini gimana gitu ya. Akhirnya menang. Kita berapa kali berturut-turut? 4 kalau nggak salah. 4 apa 5 ya? 5 kali. 5 kali berturut-turut. 5 kali. Fakultas Psikologi memegang Pesmaba terbaik. 5 kali. Panitiaan Pesmaba terbaik. Iya betul. Tepuk tangan dulu. Terbaik 1. Pertama loh ya, bukan terakhir. Bukan terakhir. Kayak gitu. Tapi seru sih. Kalian nanti kalau misalnya habis tes maba
pasti ngeluh, "Aduh Kak, banyak tugas dan sebagainya." Tapi yang dikangenin itu nggak sih? Iya, iya. Yang dikangenin itu nggak Yang sih? dikangenin. Bangun pagi, Bangun pagi. lari-lari telat Heeh. gitu kan. Terus habis itu kakak-kakaknya, "Dek, cepetan Nah, cepetan," gitu cepetan. kan. "Baris, ayo baris." Itu yang diingat sih, Kak. Heeh. Jadi banyak yang mengenang PES Maba itu karena itu. Iya, Nah, betul. hal-hal itu. Kan juga biasanya ada panitia apa terpopuler, baru itu Terpopuler, korlap biasanya pas akhir-akhir akhirnya bisa eee, senyum gitu panitia kan. Iya, iya terjudes gitu ya. terjudes gitu. Korlap itu kalau kalian mau tahu dia itu yang bagian marah-marahin, bukan Iya, marah-marahin ya, negesin, negesin. Heeh, negesin. Bagian yang negesin kalau kalian ngelakuin pelanggaran, terus iya. nggak bawa penugasan, itu korlap. Jadi korlap tuh macak judes, Masa judes. macak judes. Tapi Cuman di bedanya akhir suruh iya ketawa. betul, disuruh senyum, suruh ketawa gitu. Ah, yang banyak fan-nya tuh Iya korlap. korlap, banyak korlap mesti. Kalau misalnya jadi korlap mesti banyak fansnya Banyak maba-mabanya. face-nya dari maba-maba. Jadi Kalau kalau di kalian iya, mau daftar, daftar betul. korlap. Korlap. Baru tuh kan di psikologi banyak ceweknya tuh. Jadi biasanya maba-maba kalau ketemu korlap yang laki, wah tuh. Oh, Wah, itu. karena pilihannya dikit. Iya, pilihannya dikit. Cowoknya Aduh. psikologi. Tadi aku mau ngomong apa ya? Oh, lanjut dikit ke yang Mhm. terakhir belum kebahas Student Day. Oh, student day ini agak serius Iya, ya, lebih serius lebih lagi serius daripada Pesmaba. karena, student day ini kemarin PKM. Iya, PKM. PKM ya, PKM itu program Program kreativitas mahasiswa. mahasiswa. Jadi teman-teman tuh disuruh kayak nyusun, bikin suatu penelitian, ada beberapa tema, tinggal milih, terus kita banyak materi Iya, di di dalam dalam ruangan. ruangan. Biasanya student day itu juga ada olahraga, kesenian, kegiatan-kegiatan kayak gitu. Nah, Oh, cuman karena gelar karya nggak sih ya? ada gelar Iya, gelar karya. karya. Bukan yang ini, yang tanding-tanding olahraga, sepak bola, futsal, itu juga kan ada sebenarnya. Iya, Ada, karena kan psikologi itu apa ya, aku nggak inget itu. waktunya itu berbarengan sama Dekan Cup. Oh, iya Dekan Cup ya. Jadi agak rancu antara Iya Dekan Cup Dekan Cup sama sama student oh iya day-nya, sih. gitu. Cuman ada kegiatan yang olahraga, ada kegiatan kesenian juga, penalaran juga dan lain sebagainya itu ada. Agak serius daripada PES Maba. Biasanya student day ini lama ya waktunya. Jadinya agak jenuh juga di student day itu. Terus apa kalian itu sudah kenal lingkungan? Sudah sering diskusi sama kakak-kakak tingkat. Jadi Ya, pas betul. student day itu ada ngelawannya dikit lah ya. Iya, Ada biasanya bantahnya bolos dikit, apa ada anu juga ya. kayak gitulah. Lebih nggak tertata kayaknya. Kayaknya student day kalau Mm-mm. kita menang terus apa? Biasanya kayaknya naik turun nggak sih kalau student Kalau day ya? student day sejauh ini juara 2. Juara 2 ya? Juara 2. Naik tapi naik turun gitu nggak sih? Kalau Iya, yang naik student day. turun, naik turun. Cuman kalau yang PES Maba yang biasanya yang ya Konsisten, konsisten. konsisten. Ya nanti yang 2020 kalau misalnya nanti udah offline lagi nih ya jadi panitia, usahain psikologi jadi PES Maba terbaik lagi gitu. Siap. Dari Itu kakak-kakaknya nih. tapi itu persiapannya lama loh. Iya, persiapannya Lama nggak sih kita iya rapat-rapat lama. tuh? Flash mob, buat Ya. evaluasi. Dan flash mob-nya paling bagus. Iya, rasanya paling bagus tuh. Rasanya paling bagus. Jadi kalau Paling mau asik. tahu silakan lihat aja di PES Iya, Maba PES Maba Psikologi. Papsi UMM ya. Papsi UMM. Itu masih ada kok Flash mob video-videonya. PES Maba 2018. Itu keren. PDD-nya Amanda Iya, Amanda. sama Dimas. Dan rekan-rekan. Habis itu kita bahas nah, ini kan udah mendekati semester, udah mau lulus kan ya. Tanggal 22 ini Insyaallah akan wisuda. dilakukan wisuda. Insyaallah Mas Isan udah wisuda dan sedangkan saya baru mulai skripsi. Jadi santai ya teman-teman, masih ada di kampus. Iya, betul. Saya juga walaupun Iya. mau wisuda masih di Iya, kampus masih kok. di kampus. Nah, gitu kan. Masih jadi ini co-trainer di P2KK. Oh, jadi trainer ya? Co-trainer. Co-trainer. Mm-mm, Oke. co-trainer. Nah, waktu akhir-akhir kan udah aku nggak tahu sih kalau aku sendiri nih San, waktu akhir-akhir perkuliahan itu mulai ada kejenuhan. Jenuh. Iya, jenuh banget. Betul. Kayak antara hubungan personal Betul. sama itu ya kan Isan tahu ya. Hubungan personal yang lebih intim. Baru itu juga hubungan dengan organisasi, hubungan dengan keluarga itu kayak agak goyah gitu. Banyak problem lah ya. Mas Isan sendiri ngerasakan kondisi itu nggak? Betul. Jadi aku tuh jenuhnya itu mulai semester 6. 6. Aku tuh udah mulai jenuh karena Tes memang psikologi berarti.
Iya, psikologi. Betul. Psikologi. Kamu sama nggak sih? Iya, iya. Psikologi Ya, tuh aduh. psikologi. Udah mulai jenuh. Iya, iya. DT semester 5 ya DT itu. Habis DT itu baru tes Iya, iya. psikologi ya. Iya, 5, DT 5. 5 ya. Habis DT itu tes psikologi masuk semester 6 tuh udah mulai jenuh. Yang pertama jenuh sama rutinitas. Ya nggak sih? Kalau kuliah itu kan ngadepin laporan, praktikum, terus habis itu ngadepin buku banyak, Iya, ya kan? betul. Nah itu kalau nggak diselingin sama refreshing itu Iya. pasti jenuh, jenuh banget. Terus masalah personal betul tadi yang Iya. lebih intim gitu kan? Yang lebih intim itu karena Biasa tujuan mahasiswa itu kadang Iya. kan selain kuliah cari jodoh gitu iya, ya. menyiapkan masa depan. Nah itu lagi apa ya peralihan cari yang baru gitu. Oke. Terus habis itu Iya, kenapa ya? Aku juga ya. Akhir-akhir kok Iya malah sih. bimbang ya. Iya, karena kan kita di akhir itu tujuannya sudah bukan main-main Iya, kan? betul. Kayak misalnya kita kuliah, oh kapan harus selesai karena ada target setelah itu. Terus habis itu ini pasangan udah nggak bisa nih loncat sana loncat sini karena sudah tua mikirnya ya umurnya. Terus habis itu problem uang, mau minta uang sama orang tua kan Iya, sudah udah. agak ragu gimana gitu. Iya nggak sih? Iya, Terus rasanya. sedangkan mau kerja banyak praktikum. Iya. Iya nggak? Betul. Terus kalau mau kerja itu kita harus ngorbanin beberapa mata kuliah karena Iya. kan butuh waktu ya walaupun Ambilnya SKS-nya akhirnya ambil SKS sedikit. sedikit. Iya. Walaupun semester 6 itu agak sedikit cuman karena praktikumnya SKS-nya banyak banyak. ya. Jadi mata kuliahnya sedikit tapi SKS-nya banyak. SKS-nya banyak. Ah, 9 9 SKS. Cuman teman-teman yang 2020 kayaknya udah dibagi, dipecah. Jadi Lebih 3 enak Obin yang dulunya 6 itu sekarang dipisah. Jadi Dipisah. observasi sendiri, wawancara wawancara sendiri. Lebih enak. Apalagi ya yang gede? Perkembangan enggak sih? Perkembangan 6 ya? Iya, Perkembangan 6. Tapi itu nggak dipisah kalau itu. nggak Itu dipisah. tetap Itu tetap teori, itu teori Iya, dasar. teori wajib itu. Tapi nggak tahu sih kalau yang tahun ini SKS-nya jadi berapa. Tetap 6. Tetap ya, Iya. tetap ya. Nah, itulah banyak apa hal-hal yang bikin kita itu pengen mundur aja gitu kuliah tuh. Jadi ada tugas tuh kayak aduh kapan ya aku mau ngerjain nih Iya, gitu iya, kan. betul. Mikir yang awalnya maba waktu semester 1 2 3 tuh Semangat masih banget. semangat. Oh, ada tugas ya udah sekarang Ayo. aku kerjain. Ayo nanti kelompokan Iya, gitu ya. tahu. Ayo kita makan dulu, Iya. habis makan kita ke Kerjain rumah bareng, siapa oke, kerjain bareng iya, gitu. betul. Habis semester 6 tuh udah pencar kan Iya, kadang ya. pencar. Kita tuh kayak udah tahu si A ini wataknya gimana. Iya, betul. Si B ini wataknya Iya. gimana ya kan. Itu kayaknya Kalau perlu kita bahas juga pas abis ini lagi tuh. kelompokan dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi pergesekan perpecahan antar teman. Iya, betul. Nah, itulah nanti kalian tahu Iya, sendiri. nanti tahu sendiri insyaallah. Yang itu bikin jenuh, bikin bosen, terus kayak udahlah nggak mau ngerjain tugas cepet-cepet. Paling ya kalau dikasih sekarang 2 hari lagi 2 hari lagi. atau besoknya. Sehari sebelum atau 2 hari sebelum mungkin. Nah, iya. Gitu. Mepet-mepet sih enggak ya. Kalau mepet-mepet kalau aku sendiri mepet-mepet enggak, jarang banget karena mikirnya aku pengen gimana ya? Aku tuh kalau dapat tugas pengen dang selesai karena nanti pengen leye-leye. Iya, betul. Ya, pengen berbaring. Biar kalau udah selesai habis itu nggak ada tanggungan. Nggak ada tanggungan. Kalau misalnya kita leye-leye dulu, nanti tanggungannya ditunda kan. Ditunda. Nah, nanti betul. Di akhir malah kita kewalahan. Betul. Itu aku nggak terlalu suka, nggak terlalu suka kayak gitu. Jadi ya dicicil kadang. Kalau yang malesnya itu kalau kelompokan satu orang ngumpulinnya lama, terus kita kebagian buat nyatuin, buat ngoreksi, editing. Kan kita nunggu ya. Iya, betul, nungguin. Kalau kelompokan pasti aduh. Mereka malah ngasihnya habis berapa jam gitu kan. Berapa jam? Akhirnya kita nggak tidur. Betul, kalau kelompokan udah organisasi banyak. Habis itu rapat sampai malam. Aduh. Ya nggak jam 9 jam 10 baru kelar. Belum tugas itu praktikum, mata kuliah 1 praktikum, mata kuliah 2 praktikum. Mata kuliah 3 praktikum. Deadline-nya mepet-mepet. Kajian di organisasi. Rapat di sini. Di situ ya kan mikir itu semua. Wah, itu kayak nyut gitu kepala udah. Padahal cuman membayangkan aja aku nyut-nyutan. Tapi alhamdulillah karena aku selalu berpikir pengen besok ini free, pengen besok ini senang gitu. Jadi kayak walaupun capek, walaupun malesnya banyak. Iya. Ya nggak dipungkiri ya malesnya banyak. Itu ya tetap aja dikerjain. Tetap aja dikerjain gitu. Maksudnya dijalanin lah. Nah, ini kalau misalnya saran nih, kan
Kalau yang kita dulu kan kita praktikum Mhm, dan ngerjain tugas, praktikum ataupun tugas-tugas yang banyak SKS-nya itu mhm. kan offline nih, Kak Isan. Offline, Nah, sekarang kan ini online. online. Nah, mungkin Kak Isan sendiri ada tips nggak buat adik-adik maba terkait Ah, dengan pembelajaran online? Kan kemungkinan nih, eee, entah ya, aku ngerasa kayaknya sulit banget deh kayaknya baca, apa, jurnal atau buku bener, dari laptop itu sulit bener banget, bener bener. apalagi ngetik itu kayak rasanya Males gitu iya ya. gitu kan. Apalagi kalau di rumah sendiri nggak bisa nanya sama Iya, temen, nggak ada teman. nanya mau ngechat dibalasnya nanti, padahal Iya, kita butuhnya sekarang betul. jawabannya gitu kan. Kalau aku sih ini ya, nimbang-nimbang tugasnya kalau aku mah. Nimbang-nimbang Aku tugasnya. kan pernah ini ya, magang, terus WFH juga. Ada Hmm. beberapa kerjaan tuh yang dikasih, aku timbang-timbang yang mana yang agak ribet. Nah, yang mana yang agak ribet aku pelajarin dulu sebelum aku kerjain. Nah, Oke. nanti aku butuh nanya nih, butuh nanya sama orang, baru aku chat. Karena memang ini butuh waktu. Nah, aku kan mikirnya, iya kalau dia cepet balas, kalau enggak, ya itu kan. Nah, jadi aku pelajarin dulu nggak langsung dikerjain. Maksudnya aku baca yang mana yang bisa aku kerjain, yang mana yang enggak. Nah, itu yang nggak bisa, aku tanyain dulu. Nah, baru kalau aku sudah terkumpul tuh jawaban, baru aku ketik. Itu sih Oke 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 oke. lebih apa ya? Jadi kalau kita ngadep di laptop, terus habis itu kita nggak bisa nih salah satu kalau aku sendiri udah males deh. Kalau udah Oh, iya iya, stuck betul. di satu nomor, males udah aku tinggal. Akhirnya buka laptopnya besoknya. Jadi aku baca dulu. Terus kalau jurnal yang baca di laptop memang aku nggak terlalu suka, biasa di print, Di-print dulu ya, di betul betul, print. selamat tuh setelah di-print Karena bisa dulu. dilingkarin nggak sih? Apalagi yang bahasa Inggris. Iya, betul Yang betul bahasa betul. Inggris itu kalau Google Translate-nya kadang Google Translate itu kan nggak beraturan. Iya, nggak beraturan. Jadi ada beberapa yang harus kita translate sendiri ya. Iya, Jadi itu kayak dilingkarin dilingkarin ini dilingkarin. artinya Iya. apa. Itu enakan di print Iya, kayak enakan di-print gitu. sih. Terus habis itu kalau ada yang kalau aku kan tipenya mau hafalan tuh harus dicatat ya. Hmm. Nah, jadi aku catat lah tuh di buku karena kalau disimpan di HP itu karena Iya, mesti ketumpuk-ketumpuk, ketumpuk, apalagi ketumpuk. ke-restart, kehapus, belum lagi Nah, itu. betul. Kalau di flash disk pun rawan Iya, hilang ya, rawan rawan hilang. hilang. Biasa Laptop, pinjam-pinjam flash disk. betul. Laptop juga Aduh. rawan error kan? Iya, betul. Ya, Aduh. kadang mati, kadang enggak. Ya gitulah. Kalau saranku yang daring-daring nih, sebisa kalian buat nyaman aja. Kalau waktunya lama, ya jangan pas mepet-mepet. Jadi di awal tuh bisa kalian pelajarin dulu. Kalau sudah ada yang nggak tahu nih, tanya Hmm. sama temen di grup kayak gitu. Nah, baru ngerjainnya pas mepet nggak masalah karena kita sudah tahu tuh jawabannya kan Iya, tinggal ngetik betul. doang. Tinggal ngetik doang. Oh, ini kemarin ini tinggal masukin kayak gitu. Tinggal ngirim di grup dan lain sebagainya. Itu sih kalau jurnal juga di print aja, di print, Iya, ditulis di-print-nya. Lebih enak di-print lebih sih. enak di print. Ini Kak Isan, mungkin, terakhir-terakhir nih, kita bahas, kan Kak Isan ini ada ikut kegiatan apa, organisasi eksternal, mungkin bisa Ah, dikenalkan juga sama adik-adik. organisasi eksternalku. Iya iya. Oke, aku tuh ikut organisasi eksternal sebenarnya ortomnya Muhammadiyah ya. Iya. Oh, bukan Ortomnya eksternal ya? Oh, sorry sorry sorry, bukan eksternal, aku ortomnya lupa lupa. Muhammadiyah kayak gitu. Soalnya yang eksternal organisasi saya. Ya, Aku lupa. Astagfirullah. itu ortomnya Muhammadiyah. Jadi saya ikut IMM, Ikatan Iya, Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, itu eh di memang memang nggak masuk di UKM, iya, memang nggak masuk di iya. UKM, yang masuk di UKM itu cuman Hizbul Waton sama Tapak Suci, ada Hizbul Waton itu, kayak pramukanya oh yang di Muhammadiyah, oh beda sama yang apa itu, yang kayak militer-militer beda ya? itu kan Menwa, Oh, Menwa beda ya? beda beda Beda. beda. Nah, itu saya ikut IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, gitu. Itu, Menurut Kak Isan nih, mhm, kan, Kak Isan, eee, masuk IMM nih. mhm, Nah, pandangannya Kak Isan sama yang kayak saya nih, yang organisasi eksternal itu kayak yang gimana? berbeda Iya, gitu maksudnya. berbeda, iya. Saya itu dari awal ya, saya itu dari awal memandang IMM atau HM itu sama sebenarnya. Secara keorganisasian ya, Iya. secara keorganisasian itu sama. Karena saya diskusi juga sama anak Iya iya. HMI, ya enggak? Iya iya. Terus di Sekelas BEM, juga. di BEM Di juga BEM juga ketemu. banyak anak HMI, ada anak PMI juga, PMI. PMI ada? Oh, ada. si Akal. Siapa? Akad? I, Bukan. iya, Akad ya, akad, Akad akad. PMI. Sama yang satunya anak keislaman.
Siapa ya? Departemen Keislaman, tahu nggak? Azam. Oh ya, Azam. Iya tahu ya Azam. Nah, ini kalau di BEM tuh banyak, nggak cuma di IMM Iya, aja. iya. Jadi ada HMI, ada PMI. Jadi sering diskusi lah. Kalau menurut saya HMI, ini pandanganku ya, Iya, iya. pandanganku Iya, kan. santuy. Nah, Pandangan santuy. aku nganggapnya sama karena berlandaskannya Islam. Islam ya, Sama-sama nggak? Islam. Sama-sama Islam. Terus tujuannya juga baik. Tujuannya untuk mengajak kepada kebaikan. At least menurutku ya sama. Itu pandanganku. HMI itu juga organisasi besar ya. Iya, besar. Jadi sudah melewati sejarah yang panjang untuk sampai yang sekarang gitu kan. Terus sudah menghasilkan banyak kader yang ada di pemerintahan. Iya, banyak yang korupsi, banyak yang ditangkep. Berarti ada yang ini bukan aku yang ngomong lah ya. Bukan aku yang ngomong lah ya. Jadi ada yang ada yang tukang korupsi, ada yang tukang nangkapnya. Tapi sebenarnya gini, sebenarnya di beberapa organisasi itu sebenarnya bukan organisasinya, tapi beberapa oknum. Ya, beberapa oknum. Jadi nggak bisa kita samaratakan misalnya ya kayak LSO ini tuh jelek karena kita melihat satu orang yang nggak baik di dalam, nggak semuanya kayak gitu. Iya betul. Kayak gitu kan. Jadi itu cuman beberapa oknum aja yang bikin hal yang seperti itu. Dan kita kenal mungkin di kelas ada salah satu oknum yang kayak gitu. Kalau itu biasa aja. Aduh, gak usah. Jadi kita ini konten gibah nanti. Iya betul. Banyak yang jadi orang-orang besar kan, orang-orang HMI. Terus saya akui memang perkaderannya bagus. Terus kalau dulu kita sering kajian ya. Iya, sering kajian keilmuan. Terus diskusinya juga tentang keilmuan. Terus habis itu diskusi tentang psikologi. Filsafat dan lain sebagainya itu. Walaupun aku nggak terlalu suka filsafat ya. Iya nggak sih? Aku nggak terlalu suka filsafat. Jadi aku cuma tertariknya kalau diskusi psikologi. Psikologi ya benar sih, psikologi. Iya. Jadi aku banyak deket juga sama anak HMI. Sama anak PMII juga ada, sering kita diskusi. Jadi lintas organisasi itu seharusnya bisa saling berbagi. Sinergi. Nah, bisa sinergi. Karena kalau di dalam terus di satu organisasi yang sama, pemikirannya sudah sama. Gitu. Kayak gitu kan, jadi jatuhnya sama. Gitu, guys. Nah, mungkin kalau dari aku nih ya, biar seimbang nih. Ya, kasih pandangan lah. Betul. Jadi waktu aku maba itu aku nggak, karena dulu di pondok nih ya, jadi aku nggak tahu tuh apa itu HMI, IMM. Sama tuh. Nggak ada tahu apa itu PMII, SGMI. Sama. Nggak tahu kan. Berarti yang bikin aku masuk HMI itu karena posisinya aku mau P2KK, aku ketiduran. Kan suruh jam 7 kan, kalau nggak salah ya suruh ke Rusunawa. Betul. Dan aku itu udah set alarm, bangun, habis itu tidur lagi. Dan rupanya itu udah jam 7. Aku lari dong, kan waktu itu ngekosnya di Jetis. Sekarang tempat ngekos Kaisan ya di Jetis ya. Iya, di situ. Terus aku lari tuh dari depan karena nggak punya motor, baru tuh ada mas-mas gondrong. Gondrong. Kayaknya udah tahu mas gondrong. Oke, aku tahu kok. Baru tuh tiba-tiba, mau kemana dek? Gitu. Mau ke P2KK mas. Ya sini tak anterin. Set sampai sana. Nah baru habis itu nggak pernah ketemu lagi itu tiba-tiba kan diajak ngopi di kontrakannya anak psikologi, ngomongnya gitu. Dikibulinnya aku gitu. Baru langsung ketemu lagi, loh mas metal ini. Dan rupanya itu presmanya UMM tahun mantan presmanya tahun 2016 15 ya? 15. Tapi mukanya kok nggak presma banget gitu. Nggak ada wajah presmanya. Dan aku di situ akhirnya ketemu wibu-wibunya bagus nih, orang-orangnya di HMI. Karena aku kenalnya HMI duluan, ngopi-ngopinya. Baru asik, akhirnya aku masuk di situ. Berhubung kan juga Isan tahu waktu aku pertama kali masuk psikologi kan kalau ngomong aja sedikit seperlunya itu kalau sungkanan. Ketuntopan nih ngomong tuh cuman ya enggak gitu kan, disapa kita yang banyak ngomong dia sedikit, jadi kayak betul ya kita dikacangin gitu. Jadi akhirnya belajarnya di HMI. Nah kalau untuk IM sendiri nih, aku awal-awal karena masuk HMI dan dikompor-komporin, ya waktu masih maba-maba biasanya kita gampang kena dokter nih ya. Betul. Nah jadi
aku sering dengar perselisihan apa HMI sama IMM. Dan Ah, tapi di kelas kita kan nggak nemukan. nggak Kan nemu? kebetulan di kelas kita itu banyak anak Banyak. IMM, anak Iya, HMI makanya sih berkumpulnya di kelas di B. kelas. Kita Makanya, biasa-biasa aja apanya. nah dan kan di situ kondisi itu aku bingung. Jadi senior tuh ngomongin gini, Tapi tangkar-tangkar, realitanya kayak tapi gini. pas di kelas gini-gini aja. Nah, jadi sudahlah. Oke, Oke. aku nggak connect. Oke, baru tahu tahu. Ya sudahlah. Dan juga akhirnya kan apa ya? Apa? Akhirnya kan sering jalan-jalan juga itu ya Heeh, sama anak-anak IMM. heeh. Aku juga sama-sama anak-anak HMI. Kadang anak IMM juga ikut. Jadi oke gitu. Akhirnya tahu Iya, pas di jalan gitu iya ya. di jalan Di baru. jalan. Jadi selama berjalannya akhirnya tahu. Heeh, heeh. Kalau aku tuh memang anggapnya sama ya dua-duanya. Oh mati bentar. Lanjut. Kebanyakan. Iya kayaknya 30 menit. Nah, kalau aku itu kan memang anggapnya sama ya dari Iya. awal. Kita berangkat dari orang yang tidak tahu nih. Iya betul. Nah, itu masuk kampus apa UKM, apa BEM, apa Senat. Aku cuman ngobrol tuh sama temanku, nanti aku jadi Senat gitu. Oke. Ngobrol sama temanku tuh cuman bilang, nanti aku jadi Senat. Ya udah aku jadi Presmanya. Emang ada Presma ya? Aku tanya gitu kan. Adalah apa bedanya? Gue bilang gitu kan. Oke, Kayak oke, paham. iya. Apalagi dikenalin sama IMM, sama HMI. Itu kan aku nggak terlalu ngeh sistemnya yang Iya, di betul. sini kayak apa. Tapi Rupanya kalau ribet setelah kita masuk. iya betul. Tapi kalau IMM aku udah tahu karena Nah. waktu itu SMK aku kan Muhammadiyah. Oh iya. Nah, SMK aku Oke, Muhammadiyah. Jadi Man itu Muhammadiyah nggak sih? enggak, Madrasah. Oh beda ya? beda. Oh iya. Beda. Jadi ada Man Muhammadiyah sendiri. Oke. Jadi Iya, nanti iya, ada iya. perguruan Muhammadiyah. Gitu. Terus keluarga aku itu basicnya bukan Muhammadiyah. Nah, jadi basicnya NU. NU. Cuman dari SMK aku aja di Muhammadiyah kan. Jadi ikut organisasinya IPM, Ikatan IPM. Pelajar Muhammadiyah. Muhammadiyah. Terus habis itu aku ambil 2 formulir. Rencana aku kan ikut 2. Iya, aku inget. Ingat kan? Iya, inget. Kan ambil 2 formulir. Kan sebelum itu kan aku juga udah sering diskusi tuh sama kakak-kakak HMI. Diskusi juga sama kakak-kakak IM. Jadi apa kalau aku tuh balance. Tarik ulur. Kalau aku tuh balance, iya. Habis malam ini diajak belajar sama kakak-kakak HMI. Nah, besoknya aku ketemu sama kakak-kakak IMM. Nah, memang anggapnya sama karena menurutku ya udah ini organisasi Islam gitu kan. Aku baca kan sekilas profilnya. Oke, sama aku ngambil 2 nih gitu. Terus habis itu waktu itu kan aku daftarnya terakhir-terakhir di IMM. Iya. Pas mau tutup banget. Terus aku nggak jadi DAD. Terus di DAD bersama. Oh, yang gabungan. Yang Korkom. Kalau Korkom. Iya, Korkom yang ngomong ya. Yang Korkom. Nah, akhirnya aku naruh 1 formulir ke IMM. Nah, pas itu aku dengar tuh waktu di 3,5 kalau nggak salah ya. Ada entah siapa yang nanya terus bilang, aduh ini sulit kalau ikut 2 gitu kan. Iya. Bisa tapi sulit katanya bilang kayak gitu. Mesti disuruh milih kayak gitu. Kalau misalnya kita daftar Iya, kenapa 2, ya? biasanya suruh milih. Nggak tahu ya, karena senior tuh kayak gitu pasti. Dulu tuh aku mikir kenapa ya bilang gitu. Oh ya udah Kak, aku mikir, oh ya udah kalau gitu aku udah masukin formulir IMM gitu kan. Ya udah HMI-nya aku simpen. Iya. Akhirnya itu toh sama aja geraknya. Iya, sama gitu kan kok aku geraknya. mikirnya. Terus habis itu baru berjalan kok baru tahu gitu. Iya. Kok baru tahu ada something Iya, gitu iya. kan. Ya mungkin beda wadah Iya, jadi beda wadah, pemikiran. jadi beda pemikiran. Akhirnya apa ya? Beda pendapat. Iya. Beda pendapat itu hal Ya, yang psikologi lumrah banget lah ya. Hal Kayak yang psikologi sosial banget. Nah, pikirku Pengalaman anak-anak sosial. psikologi itu harus lebih ngerti Iya, seharusnya daripada lebih anak-anak ngerti. lain gitu Tapi kan. tetap aja ke bawah ya. Ke bawah ya, ke bawah Gitu kan. effort, Ya itu aduh, ke bawah ya? effortnya. Iya. Cuman untungnya di kelas kita nggak kayak gitu. Enggak. Makanya aneh. Makanya sampai sekarang aku tetap deket sama anak-anak kayak itu. Makanya. Karena sampai sekarang aku nganggapnya sama. Betul. Sama. Loh, ini juga diundang sama Iya, anak Happy aku buat yang ngundang podcast gitu. teman-teman ya. Jadi aku ngundang Kak Isan karena Kak Isannya berhubung di Malang. Ya. Nah, itu jadi Jadi pastinya. ini enggak apa ya istilahnya itu nggak direncanain. Iya, nggak direncanain. Jadi aku Ingatnya- kebetulan ngechat. Ikatnya teman kelas, akhirnya teman Iya, kelasnya yang diajak.
Karena ini kan ngomongin tentang kampus, jadi biar ada pengalaman-pengalaman kakak-kakak ya. Pandangan. Pengalaman dan pandangan kakak-kakaknya yang sudah kuliah lama gitu Kuliah kan. lama, Nanti betul. biar adik-adik di 2020 atau 2019 mungkin yang dengerin tuh ya. Jadi akhirnya kan lebih enak gitu Betul, kuliahnya. kayak gitu. Cuman kita nggak nyerempet-nyerempet ini dosen yang galak yang mana Oh, dosen. jangan. Soalnya Itu nanti gibah. nggak jadi tuh. Aku juga akan kesulitan kalau kita ngomong itu, nanti aku akan kesulitan untuk Dengan skripsi. skripsinya, kalau aku sudah lulus Iya kan ya. betul, kan enak. Aku bebas. Aku yang repotin. Jadi jangan dulu dibahas, oke? Oke. Itu. Aku nganggap sampai sekarang sih ya sama aja. Diskusinya sama. Nggak kembar. Oke, Kak Isan, mungkin sekian mungkin kegiatannya ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Mungkin dari Kak Isan sendiri ada mungkin quotes penutup buat kegiatan apa untuk podcast kali ini? Podcast kali ini quotes penutup. Ini quotes andalan. Iya, quotes andalan. Ini yang dipakai di BEM. Yang dipakai di BEM. Yang dipakai di BEM. Biar nostalgia teman-teman yang pernah satu pengurusan sama Mas Isan ya. Oh iya, nanti ada yang lihat nih senior-senior. Iya, mungkin. Oke. Jadi kalau prinsipku, karena memang aku suka hal-hal yang kecil ya. Jadi kayak kita itu ikut organisasi, awalnya memang pengen. Kita punya ekspektasi ya. Iya, ekspektasi. Kita juga pilih jurusan kuliah, juga punya ekspektasi. Jelas. Nah, tapi selama perjalanannya, beberapa organisasi, beberapa kuliah itu kadang tidak sesuai sama ekspektasi kita. Nah, kalau aku menekankan bahwa sebenarnya kita itu enggak perlu berpikir tentang enak enggaknya. Tapi pasti ada pelajaran di sana. Nah, jadi yang kita pikirkan adalah kita dapat apa? Dari kesulitan itu kita dapat apa? Terus habis itu dari problem-problem yang ada itu kita dapat apa? Misalnya ada cekcok, terus kita enggak suka ada di organisasi ini, tapi kan di situ kita belajar untuk legowo. Iya, legowo banget. Terus kita harus belajar tetap tanggung jawab. Kita udah dikasih kepercayaan di organisasi itu, kita tetap tanggung jawab walaupun kita nggak srek sama organisasinya. Itu pelajaran yang menurutku lebih gede daripada yang hasil. Ya mungkin itu gede juga kayak diskusi keilmuan. Cuman kan kita bisa baca buku. Iya, baca buku masih bisa baca buku. Masih bisa kapan-kapan lah. Daripada yang insidental gitu. Iya, terus kayak disiplin. Terus kita harus balance antara kuliah sama organisasi. Gimana cara ngatur waktu dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang menurutnya sepele kayak. Menurut beberapa orang sepele ya, tapi itu menurutku besar banget ya kalau diterapkan. Nah, itu aku sukanya di situ. Jadi walaupun nggak sesuai ekspektasi, aku tetap belajar. Lebih sesuai ekspektasi, lebih belajar. Jadi quotes-nya dimanapun kita berada, di situ kita belajar untuk terus menjadi yang lebih baik. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Isan atas kesempatannya. Terima kasih kembali Topan. Dan mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nggak boring. Iya. Ya semoga nggak boring nih ya teman-teman. Ya, mungkin sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.